tuh rasanya kalau ditanya ya, aku kan pasti sering banget Kak ditanya apa emang bedanya Alif Fikro sama lembaga ngaji lain kan. Banyak dong, banyak sekarang yang kayak Alif Fikro dibilang Alif Fikro fun learning, ya semua lembaga lah fun learning, mana ada yang nggak fun learning, orang anak kecil gitu kan. Cuma mungkin kalau aku bisa pamer gitu ya, ya tiap mau ngaji di Al-Fatihahin gitu loh, tiap hari dikirimin Yasin, kita tiap melewati jalur langit. Iya, jalur langit gitu loh. Refleksi pengalaman mengajar Kaul nih, dengar Kaul mau diberangkatin umroh. Masa Sama orang tuanya, wali muridnya Kaul nih. Kita ke sesi juga tuh, setuju gak tuh? Nah, ini Apa nih? Kekreatifan guru Alif Fikro Kaul. Baik. Kita pakai alat crafting ya. Itu untuk menunjukkan tanda setuju sama nggak setuju Kaul ya. Oke, jadi sebenarnya ini bukan nggak games banget sih. Sebenarnya ini lebih ke pertanyaan, cuma simple pertanyaannya. Tapi jadi ketika Ani nyampein pertanyaan ke Kaul nih, Kaul jawab setuju apa enggak, habis itu kasih alasan Kaul kenapa setuju apa atau enggak setuju itu. Oke, kita mulai ya. Sip. Kita mulai. Setuju gak tuh? Nah, setuju gak Kaul sebagai guru itu harus punya skill ngonten? Oke, setuju. Setuju. Oh, itu jangan tutupin mukanya Ini Kaul. kemana? Setujunya ke kamu apa ke Ke kamera? kamera dong. Oke, setujunya ke kamera. Jadi setuju guys, kalau jadi guru itu harus punya skill konten, karena aku bisa ada di manajemen kan, aku udah cerita kalau aku tuh flexing. Bener tuh. Jadi ternyata konten itu adalah salah satu cara kita buat bisa personal branding. Jadi bahkan dulu itu aku bukan hanya dilirik sama Alif Fikro ya. Ini tuh biasa saja. Aku dilirik sama banyak deh pokoknya gitu. Iya. karena aku konten itu. Jadi tolong bisa Canva, tolong bisa ya aplikasi-aplikasi editing yang standar lah Jadilah Kak. sekreatif mungkin lah pokoknya ya. Karena itu jadi personal branding. Ketika kita punya Instagram atau yang lagi hype apa trend sekarang, itu tuh ya jadiin itu untuk personal branding kita. Bahkan ya Kak, kalau nggak salah sekarang itu kalau orang-orang nge-interview kita itu udah nggak yang CV kan bosen kan, CV bosen dong, kayak cuma kayak gitu doang. Jadi akhirnya orang itu akan, bahkan aku ya kalau lagi lihat-lihat guru gitu, orang kayak mana nih, langsung pergi dong ke Instagram yang dicantumin di CV dia. Ya? Iya, jadi akan kelihatan. Jadi jangan upload yang alay-alay pemirsa di sana. Uploadnya yang bisa naikin personal branding, terutama jadi guru. Dan harapannya untuk semua guru-guru Alif Fikro, kita bikin yuk kesan atau image bahwa oh ternyata semua guru Alif Fikro tuh emang sekeren itu lewat Instagram. Aduh, tapi aneh nguploadnya alay banget lagi Kaul. Coba dah follow IG-nya nih. Aku mau promosi juga dong. Follow IG-nya Kaul ya, coba tuh bisa lihat. Nah, lu nggak nyebutin namanya? Oh iya gitu? Maaf namanya. Yaudah, yang tadi ditulisin nama Ariel. Iya ditulisin ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua Kaul. Montessori. Metode Montessori. Ini kenapa tiba-tiba ke Montessori nih? Ya suka-suka ngasih pertanyaan. Oh, oke. Nggak tahu nih yang bikin skripnya siapa. Ini ya. Metode Montessori sangat penting. Apa Mentosori? Montessori. Oke. Metode Montessori sangat penting dalam pembelajaran. Oke, kalau dibilang penting atau setuju apa enggak setuju? Oke, setuju. Kalau ragu-ragu puter-puter aja. Oke, setuju. Kenapa dibilang metode Montessori itu penting? Ya sebetulnya pertanyaannya kenapa kayak gini, aku tanya kenapa tiba-tiba Montessori gitu kan. Kalau ditanya ini pasti aku akan bilang penting, karena aku juga lagi belajar tentang itu dan ngambil course sendiri itu Kak. Jadi ya pasti penting dong, karena aku kuliah di situ gitu kan. Jadi kalau aneh kalau jawabannya tidak penting, tapi yang di luar dari metode itu di luar dari metode apapun gitu ya, yang berkaitannya dengan pendidikan, anak usia dini, terus keagamaan, apapun itulah, itu penting buat kita ketahui sebagai guru. Karena kita kan ngajarin ya Kak, mau gak mau kita harus terus belajar supaya tetap up to date, supaya tetap
bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena Kak, kan aku di akademik tuh banyak nerima guru-guru curhat atau konsul gitu ya. Menurutku tuh sebetulnya jawabannya ya sederhana aja kalau memang kita tahu ilmunya gitu. Ilmunya dulu gitu. Kalau misalkan balik lagi ke Montessori, kenapa Montessori itu penting ya? Karena memang fokus dari si metode Montessori itu adalah ya anak usia dini, pendidikan, psikologi, which is itu tuh ya relate aja sama kehidupan di Alif Fikro gitu loh, gitu sih sebetulnya. Oke, jawaban yang ya cukup memuaskan. Oke. Kita lanjut ya Kak. Ini dua pertanyaan setuju, habis ini nggak setuju atau setuju juga, terserah. Terserah Kak. Ini jawaban jujur aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya terakhir aja ini. Memberikan akses pendidikan ke anak sedini mungkin. Setuju apa enggak? Oh oke. Mungkin pertanyaan kenapa kayak gini? Biar kepake Setuju. Atau mungkin gini ya. Gini dulu deh. Karena ragu-ragu. Ada alasannya. Karena ada yang aku akan setuju kalau alasannya untuk alasan tertentu. Aku akan nggak setuju kalau alasannya tertentu gitu. Oke, kita ke jawaban yang setuju dulu. Oke. Kenapa aku setuju? Ya, lanjut yang setuju dulu. Kenapa setuju? Karena justru kan Kenapa nih orang-orang tuh sekarang tuh lagi rame banget nyokolahin anaknya itu dari masih kecil-kecil banget, bahkan bayi-bayi itu dari 6 bulan tuh udah ada kelas bermainnya gitu loh ke Haikal gitu kan, kayak ya Allah ini anak ngomong aja belum tapi udah disekolahin kayak gitu-gitu kan. Aku akan bilang setuju kalau memang tujuannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si muridnya atau si anak itu. Misal anak bayi kenapa disekolahin, ya setuju banget kalau memang sekolahnya ini adalah sekolah yang memfasilitasi anak-anak untuk perkembangan aspek psikomotoriknya yang memang lagi berkembang, dan anak-anaknya itu butuh untuk mengembangkan hal itu gitu. Ya kelas sensori dan sebagainya kayak gitu kan. Nah itu setuju. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk academic things, di mana anak-anak kecil bayi sampai misalnya 2 tahun 3 tahun itu dituntut banget untuk academic thingsnya aja, ya itu aku akan bilang nggak setuju. Kenapa? Karena selain memang anak ini tuh belum butuh banget gitu ya untuk hal itu, ya karena anak ini akan overwhelmed, dia akan nggak kuat, dia akan ngerasa ke sekolah atau belajar adalah bukan hal yang menyenangkan. Akhirnya tuh nanti kalau bahasa Betawi, aku orang Betawi, berabe gitu ke depannya kan. Jadi PR ke depannya di pas masih kecil itu dia. PR itu bahasa apa? PR itu bahasa apa? Akan jadi kayak beban untuk ke depannya, karena pas masih kecilan dia nggak suka nih sama belajarnya gitu. Kayak misalnya nih Kak, kita kan punya level Lovely Earth dari 2 tahun kan. 2 tahun hijaiyah gitu loh. Ini gimana gitu belajarnya, atau kok anak-anaknya justru pada nggak mau gitu loh untuk belajar gitu. Kadang memang aku jujur aja, kadang beberapa parents gitu ya atau guru kita sendiri mau agak kadang bingung gitu. Bukan bingung sih, lebih ke yang ini tuh kok anaknya nggak mau, terus kemudian anaknya nolak. Ternyata kan kalau dilihat lagi, kenapa justru main-main mulu? Ya karena memang lagi butuhnya permainan ya menyenangkan gitu loh. Ketika ada hijaiyah ya jadi belajar hijaiyah sambil dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai, yaitu bermain, dan pendekatannya adalah pendekatan multisensori. Kalau kenyataannya ternyata hijaiyahnya tuh lama gitu ya, karena memang otaknya belum yang untuk menghafal gitu, belum buat itu gitu. Kadang tuh beberapa banyak salah kaprah di sananya gitu sih Kak. Dan kalau ternyata didaftarin atau ikut program yang Lovely Art masih kecil-kecil itu, terus ternyata suka, kan malah jadi gerbang untuk dia lebih awal cinta sama kegiatan ngaji gitu. Kegiatan belajar lah ya. Iya, kegiatan belajar. Jadi sebetulnya belajar pas masih kecil banget, setuju banget kalau memang tujuannya adalah menumbuhkan kecintaan pada belajar, bukan hanya pada pencapaian academic thingsnya itu sendiri. Gitu kan lagi rame nih Kak. Aku kan juga ibu baru ya kan. Nah, udah mulai dong ngelirik kelas-kelas bayi. Ini tujuannya apa sih? Ternyata kok dari 6 bulan tuh udah pada sekolah
gitu loh. Suamiku juga kayak yang ngapain sih masih 6 bulan gitu-gitu. Oh ternyata kelasnya isinya tuh ini kayak gitu sih. Gitu. Oke. Jawaban bagus. Jadi bisa setuju bisa nggak setuju ya, tergantung dari tujuannya. Ya, beda, soalnya dari kemarin nggak ada yang kayak gitu. Cuman ada Mujaka, cuman kamu Zaka cuman taruh tengah-tengah gitu ya. Oke, Kaul terakhir sebelum kita tutup nih, refleksi pengalaman mengajar Kaul nih. Dengar-dengar Kaul mau diberangkatin umroh. Masa Sama orang tuanya, wali muridnya Kaul nih. Iya alhamdulillah. Jadi beberapa bulan lalu gitu ya, tiba-tiba Miss mau nggak umroh bareng-bareng kayak gitu, out of nowhere. Kayak aku lagi kayak hah gitu loh, Kak, gimana sih kayak loading. Iya, dan posisinya itu waktu itu tuh aku kayak baru ke rumahnya lagi, terus karena abis cuti lahiran. Jadi paham gak sih kayak lah aku aja tuh abis absen sekian bulan, terus kok masih diapresiasi gitu loh, kayak gimana ya gitu kok. Dan kayak ini tuh part tersedih atau bukan tersedih juga sih, kayak ternyata tuh memang ngajar terus jadi guru ngaji terus kemudian ada di Alif Iqra itu tuh jadi gerbang aku untuk banyak banget hal yang kayaknya tuh nggak mungkin deh kejadian di kehidupanku. Makanya kadang kalau nih ya misalnya Kak, aku mah sering Kak ditawarin boleh nggak ngajinya di luar Alif Iqra, boleh nggak Miss iya pokoknya di luar Alif Iqra gitu. Aku bilang kalau untuk pelajaran yang bukan ngaji, aku kan bisa nih Kak ngajar-ngajar yang lain, misalkan katakanlah anak usia dini calistung lah ya gitu. Aku mau untuk dibayar katakanlah di luar Alif Iqra. Tapi kalau itu ngaji, apalagi awalnya Bunda daftarnya di Alif gitu ya, terus tiba-tiba sekarang maunya di luar Alif Iqra, aku akan bilang enggak, karena ngerasa takut nggak berkah aja gitu loh Kak. Aku jaga itu dari aku awal bergabung di Alif. Jadi aku nggak pernah nerima murid ngaji selain murid Alif Iqra gitu. Aku ngerasa ya umroh itu adalah mungkin salah satu keberkahannya gitu loh. Aku nahan-nahan. Aku iya gimana sih Kak ditawarin di luar Alim, paham kan ya? Paham kan? Iya gitu kan. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang bikin lembaga sendiri ya bisa juga. Bisa lah. Donatur terlihat. Bisa lah, iya donatur terlihat. Udah yang kayak Miss kita bikin aja ya. Nah itu tuh udah ada lah Kak yang ngelirik kayaknya banyak kesana. Gitu. Banyak dong. Cuma aku ngerasa kayak aku harus tetap nyender atau apa ya istilah kerennya ya, mungkin bersanat gitu ya sama Alif Iqra. Bersanat. Bisa cuma maksudnya kayak ya ilmu aja kalau bersanat keren kan Kak. Apalagi kalau ya hal yang kita lakukan ini kebaikan, kalau kebaikannya bersanat dan lebih lagi kayak kita lakuin kebaikannya itu bareng-bareng di Alif Iqra, aku ngerasanya kayak ya bakalan lebih keren aja. Dan mungkin ya ini aku bukan pamer apa sih istilahnya tahadus binikmah ya atau apa sih ya kayak itu. Gitulah ya, kayak mudah-mudahan ada pamer pelajaran ya pamer ya udah pamer lagi lah. Aku kayak pamer nih kalau emang aku ditawarin umroh, dan mudah-mudahan teman-teman semua kakak-kakak pengajaran lain juga bisa ngerasain bentuknya nggak mungkin harus umroh gitu ya. Karena itu abis ini bingung. Iya. Ya harus ngumrohin gurunya gitu. Jadi jangan sampai bikin kayak gitu nih. Kayak gitu juga. Bentuknya bisa apapun, dan aku yakin banget setiap kakak-kakak pengajar tuh punya rasa keberkahan tersendiri di dalam hatinya dengan ngajarin anak-anaknya Alif Iqra. Karena aku ngerasain Kak bedanya atau berkahnya gitu ya, mana yang kita anak-anak itu datangnya dari pintunya Alif Iqra dan mana yang datangnya itu bukan dari pintunya Alif Iqra gitu. Mungkin ini berkah sholawat yang dibacain sama guru-guru tiap disetorin, berkah dari Al-Fatihah yang dibaca ke semua anak murid setiap kali kita mau ngajar. Aku tuh rasanya kalau ditanya ya, aku kan pasti sering banget Kak ditanya apa emang bedanya Alif Iqra sama lembaga ngaji lain. Kan banyak dong, banyak sekarang yang kayak Alif Iqra dibilang Alif Iqra fun learning, ya semua lembaga lah fun learning. Mana ada yang gak fun learning, orang anak kecil gitu kan. Cuma mungkin kalau aku bisa
pamer gitu ya. Iya, iya. Ya tiap mau ngaji di Al-Fatihahin gitu loh. Tiap hari dikirimin Yasin, Kita tiap melewati jalur langit. iya jalur langit gitu loh. Aku ngerasa kayak ya Alif Fikro udah lama banget, kompetitornya banyak banget juga, dan entah gimana mungkin ya jalur langit atau berkah-berkah kehidupan gitu loh Kak, yang bikin kita masih bertahan, bikin guru-guru Alif tuh makin lama makin banyak. Makin meningkat. Makin justru. banyak. Dulu zamanku training itu tuh kayak setahun 2 kali. Iya. Sekarang itu per 2 atau 3 bulan aku sampai kayak aku training mulu perasaan gitu kan, aku kan kayak aku ngisi gitu kan, aku kan ngisi training kayak lah perasaan kemarin baru training kedip dikit udah training lagi gitu kan, ternyata kan berarti kebutuhan di luar sana tuh banyak, dan banyak orang yang ngerasa bahwa aku butuh untuk bergabung di Alif Fikro gitu. Alif Fikro udah bukan yang sekedar ngisi waktu luang, bahkan udah dijadiin kayak pekerjaan utama teman-teman semua gitu. If I can choose ya, kalau aku bisa milih, aku mau juga kok tetap ya jadi guru aja gitu ya, dan jadi guru Alif Fikro bukan aja gitu Kak. Ya. Tenang aja. Doang. Enggak doang. Maksudnya kayak rasain sendiri deh. Makanya jadi guru Alif Fikro nanti makanya akan bisa ngaji dulu. Iya, bisa. Jangan main asal makan jadi guru Alif Fikro, makanya bisa ngaji. Makanya bisa ngaji, terus kemudian suka anak-anak. Ya, iya sih bisa ngaji tapi suka anak-anak. Iya, susah juga. Kalau suka bawa bapak kan ada tuh ya, yang maksudnya Wait a minute. bisa ngajarin bawa bapak. Iya. Bukan salah ngomong. Bisa ya bisa gabung sama Alif Fikro, nanti akan rasain keberkahannya sendiri, supaya bisa ikutan refleksi bareng sama kita nih Kak. Kalau ternyata jadi guru Alif Fikro tuh ya sesubhanallah itu. Subhanallah itu. Enggak aja ya. Enggak aja, keren dong kita dong. Dan itu kayaknya visi yang diangkat juga gak sih sama Alif Fikro kalau jadi guru tuh. Oh gitu, enggak tahu lagi. Parah, ente kan guru Alif Fikro. Emang gak ngerasa digituin? Ngerasa Sama, cuma ya ngerasa kan. buktinya tadi saya sampai nangis loh dengar cerita itu. Iya, jadi kan Karena emang pernah ngerasa. dan kayaknya bukan aku doang nih guru Ya, pertama yang banyak dikasih pasti. umroh deh kayaknya. Enggak tahu ya. Ada kayaknya. Oh, ada ya. Iya, ada kalau nggak salah pernah Iya, ada guru yang pernah dapat ada. umroh juga, atau kadang kayak ya banyak lah sih Bukan Kak. dapat sih bahasanya diajak. Diajak umroh, ya diajak umroh juga. Kalau dapat kan kayak door prize. Iya. Kalau diajak ya diajak. Oke. Terima kasih banyak Kak Aul nih udah cerita. Ini berapa jam ngomong? Nggak tahu nih. Udah ya pokoknya gitulah. Ya kalau kepanjangan dikat aja lah ya. Terima kasih banyak Kak Aul udah sharing-sharing sama anak apa ini kita ini namanya PCG ya, sama anak PCG, podcast cerita guru. Ntar kasih hashtag nih di bawah kita buat kayak ada hashtag gitu kali ya. Oke, terima kasih banyak Kak Aul udah Sama-sama. sharing-sharing, udah berbagi ilmunya, berbagi pengalaman yang ini saya pertama kali loh nangis di podcast ini. Yolo bye. Biar kelihatan kayak keren gitu ya kan. Padahal emang iya apa enggak? Tapi emang iya tadi beneran kesentuh itu. Nih ini juga nih. Padahal dia biasanya batu hatinya keras. Cuma bisa nangis dia. Kalau ini ada sama guru-guru beberapa ya, pasti aku ngerasa kayak iya cuy, kita tuh bertumbuh sama anak-anak. Anak-anak tuh lama-lama gede, lama-lama gitu loh. Ya jadi bawa bapak, ya kan? Lama jadi bapak-bapak, lama jadi ibu-ibu. Oke, teman-teman, sahabat Alif yang terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya, jangan lupa di like videonya, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya kalau emang podcast ini nih benar-benar memotivasi yang nonton gitu ya. Ya minimal ada saudara atau teman-teman yang Iya. temennya yang nonton ini lagi butuh cerita ya. Ini cerita menarik nih. Jangan lupa juga teman-teman guru untuk ikut hadir di monthly meeting yang diadakan oleh tim training center Alif Fikro. Juga untuk teman-teman guru juga untuk rajin absen murid-muridnya, absen ngajinya. Jangan telat laporan. Jangan telat laporan. Nah itu kita biar dinamika kita tuh berjalan dengan lancar gitu ya. Supaya keberkahan Kenapa makin begini ya? terasa. Nggak tahu nih. Kenapa begini? Nggak tahu ya. Terus juga jangan lupa teman-teman untuk selalu kirim doa, kirim Al-Fatihah terutama untuk murid-murid kita, orang tua dari murid kita dan guru-guru kita semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat dan termotivasi untuk
memperbaiki dirinya masing-masing. Oke, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah.